Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam kepada dosen kita, yaitu dosen Dr. Fitri Tunjung Sari, ST, MSc, MM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau biasa kita kenal RPL. Selanjutnya di sini kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul aplikasi game batu gunting dan kertas berbasis online. Pertama, kita bisa lihat di sini ada latar belakang. Nah, game online gunting batu dan kertas memperluas kesenangan permainan konvensional dengan menawarkan aksesibilitas melalui perangkat yang terhubung internet. Variasi dan tantangannya cukup menarik. Nah, di aplikasi ini memungkinkan pemain untuk menikmati permainan klasik ini kapan aja, di mana aja, dan dengan opsi untuk bermain melawan online ataupun komputer. Selain itu, aplikasi ini menyediakan fitur pencatatan dan analisis hasil, meningkatkan pengalaman bermain dengan memberikan dimensi tambahan pada permainan sederhana namun menghibur. Adapun tujuan dari proyek kami yaitu membuat versi digital dari permainan gunting batu kertas yang dapat diakses dan dimainkan secara online. Selanjutnya ada dua, menyediakan hiburan sederhana yang dapat dinikmati oleh individu ataupun dimainkan bersama teman dan keluarga. Dan ketiga ada meningkatkan pemahaman Anda dalam pengembang permainan dan merancang antar muka pengguna yang menarik. Nah, terus di sini kita masuk ke stakeholder. Siapa aja sih stakeholder di project ini? Pertama yang paling utama yaitu developer. Developer di sini bertanggung jawab atas pengembangan, perancangan, dan pengujian permainan. Selanjutnya yang pasti dan tidak kalah penting yaitu user. User di sini adalah pemain yang akan memainkan game ini. Selanjutnya ada yaitu pemasar atau marketing. Dia bertanggung jawab untuk mempromosikan kepada pemain potensial dan meningkatkan kehadiran permainan di pasar agar semakin luas. Selanjutnya ada project manager yang bertanggung jawab mengolah sumber daya, jadwal, dan koordinasi selama pengembangan proyek. Selanjutnya ada pengujian atau quality assurance. Bertanggung jawab untuk menguji permainan, menemukan bug atau masalah, dan memastikan kualitas permainan sebelum dirilis. Selanjutnya ada desain grafis. Bertanggung jawab untuk merancang elemen-elemen grafis permainan seperti ikon tangan, gunting batu kertas, latar belakang, UI dan UX, atau antar muka pengguna. Masuk ke fitur aplikasi. Dalam fitur aplikasi ini kita ada sebenarnya ada 5 macam sini. Pertama yaitu pilihan gunting batu dan kertas sebagai pilihan pemain. Kedua ada mode pemain tunggal melawan komputer atau melawan pemain langsung secara real time. Ketiga ada mode pemain duel, di mana pemain dapat bermain melawan teman atau keluarga, atau bermain online secara luas melawan orang lain di seluruh dunia. Keempat ada pelacakan skor dan statistik permainan. Kelima, nah ini adalah fitur untuk mencari lawan yang ada di seluruh dunia. Jadi tidak mencakup hanya di sekitar kita saja. Lalu masuk ke flowchart. Flowchart di sini bisa kita lihat ada flowchart yang menggambarkan alur bagaimana proses project atau program ini berjalan. Pertama kita ada mulai. Nah, sudah punya akun dan kalau belum punya bisa daftar terus login kalau sudah punya. Masukkan username dan password. Nah, selanjutnya jika login berhasil dapat menambahkan teman atau memilih pengaturan dari pengguna kita, profil kita. Terus langsung ke memilih mode permainan. Nah, di sini ada play online atau play dengan teman dan sebagainya atau play dengan komputer, play with komputer. Nah, masuk ke dalam game, kita akan memilih gunting batu atau kertas. Selanjutnya, jika menang akan muncul tampilan kita menang, player menang. Jika kalah maka akan muncul player akan kalah. Keluar dan selesai game. Selanjutnya ada use case diagram. Nah, use case diagram untuk game gunting batu dan kertas akan menggambarkan interaksi antar aktor, pengguna atau sistem eksternal dengan fungsi-fungsi utama dalam permainan. Use case di sini sangat beragam. Ada pemain yang dapat memilih mode permainan, login, dan mengolah teman. Nah, selanjutnya ada sequence diagram. Sequence
Diagram adalah representasi visual dari interaksi antara objek dalam sebuah sistem atau proses. Untuk game ini, game gunting batu dan kertas, diagram urutan atau sequence diagram akan menunjukkan urutan langkah-langkah atau pesan yang dikirim antara objek yang terlibat dalam permainan. Dalam game gunting batu dan kertas, beberapa objek yang terlibat bisa termasuk player, game system, dan elemen lain seperti scoreboard. Contoh sequence diagram untuk permainan gunting batu dan kertas bisa dicek di sini. Untuk user, kita bisa masuk ke halaman login dan memasukkan input username dan password. Nah, data di sini akan mengontrol. Lalu di dalam admin. Nah, di admin ini kita bisa lihat data-data dari user kita. Selanjutnya di kelas diagram. Kelas diagram di sini kita bisa lihat ada kelas diagram yang sudah dibuat oleh teman kita. Nah, penjelasan dari kelas diagram di samping adalah yaitu ada player account. Player account. Di sini representasi dari setiap individu yang berpartisipasi dalam permainan. Biasanya memiliki atribut seperti player ID, username, dan skor. Ada game session, sesi permainan, menyimpan informasi tentang permainan yang sudah berlangsung, memiliki atribut seperti winner, loss, dan lain-lain. Kertas buton, gunting, gunting buton dan batu buton memprestasikan pilihan yang dapat dilakukan oleh pemain. Misalnya batu gunting dan kertas. Scoreboard, yaitu papan skor setelah permainan kelar atau selesai. Nah, di sini ada desain dari interface. Desain dari interface adalah pertama kita ada tampilan login. Di sini kita akan memasukkan username dan password dan akan dapat login ke dalam halaman utama. Nah, di sini adalah halaman utama dari game gunting batuan kertas. Jika kita pilih start, maka akan muncul di sini pilihan menu untuk play online dengan orang lain atau play dengan komputer. Di sini ada teman kita yang aktif atau yang aktif di sekitar kita. Skor. Nah, ini tampilan jika kita setelah memainkan. Skor di sini adalah skor kemenangan kita atau kekalahan kita. Di sini ada pilihan gunting batu kertas setiap permainan. Setiap kita kalah kita akan tidak bertambah. Setiap kita menang akan bertambah skornya. Ini adalah tampilan winner atau jika game selesai dalam skor tertentu, maka game akan kelar dan pemenangnya dapat ditentukan. Yang paling banyak memenangkan gunting batu dan kertas. Spesifikasi. Nah, spesifikasi di sini ada dua macam, yaitu fungsional dan non-fungsional. Fungsional mencakup aturan permainan logika, permainan interaksi pemain, perhitungan skor, dan berbagai mode permainan. Non-fungsional mencakup antara spek dalam perangkat hardware dan software. Nah, kesimpulannya yaitu di game gunting batu dan kertas telah berhasil dikembangkan dengan memperhatikan beberapa aspek kunci dan dalam pengembangan permainan. Kesuksesan proyek ini dapat nilai dari implementasi fitur-fitur inti, responsivitas, serta pengalaman pengguna yang memuaskan. Kesimpulannya yaitu kita ada implementasi fitur, responsivitas, dan pengguna, dan pengalaman pengguna. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.